Di Jumaat yang ketiga kita berada untuk bulan Julai dan juga bulan Zulkaidah 1440 Hijrah. Dan Alhamdulillah seperti yang kita maklumkan tadi, kita nak sama-sama dengarkan, belajar cari ilmu untuk topik Jumaat hari ini yang mana sudah pun kita mulakan, dan hadirnya Tuan Guru kita di Konti IKIM pagi ini bersama Syekhuna Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani yang kali ini akan menyambung tajuk apa beza karamah dan istiqamah. Itu tajuk kita hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar antum semua? Baik, alhamdulillah. Dan pastinya sahabat-sahabat pendengar yang sedang mendengar dan juga menonton di Facebook Live kita pun insya-Allah dah bersiap sedia. Dan pasti bila tertanya-tanya tentang apa yang akan kita bincangkan hari ini, saya kalau ada pengalaman juga dulu Tuan Syekh pernah nampak seorang sahabat ni, dia zikir pagi-pagi lepas subuh, dia zikir sampai dia macam orang panggil apa, orang istilahkan naik syekh macam tu, sampai terbalik-balik dia lepas tu. Adakah itu benar ataupun tidak? Dan mungkin itu juga akan kita bincangkan hari ini. Cumanya untuk awal bagi tajuk perbezaan antara karamah dan istiqamah, mungkin kita boleh bezakan dulu apa itu karamah dan istiqamah, Tuan Syekh. Silakan Tuan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Berbicara tentang karamah, biasanya karamat ini dalam ilmu syariah dibincang atau dibahas di dalam buku kitab akidah. Dia masuk kepada bab akidah tentang karamah. Yang artinya kalau menurut definisi karamah yang ada dalam buku-buku akidah itu, karamah adalah amrun khariqun lil adah. Satu perkara yang keluar daripada adat. Ya, artinya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menyalahi undang-undang hukum sebab akibat, gitu. Seperti orang manusia berjalan dia terbang, gitu. Jalan di air ini kan keluar daripada kebiasaan, gitu. Berjalan ke Baghdad dalam satu saat, gitu. Sebentar ada di Makkah mungkin, dalam masa yang sama di tanah air, ya Tuan Syekh. Itu kenapa dimasukkan ke dalam buku akidah, karena karamat itu dianggap satu dalil, satu dalil kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah karena para nabi itu, para rasul itu kan punya mukjizatnya. Mukjizat itu adalah juga keluar biasaan untuk menyatakan kebenaran apa yang dibawa. Gitu. Nah, para aulia Allah itu, para solihin itu kan waris para nabi, pelanjut nabi, maka dia diberikan karamat untuk. Tapi itu pembahasan di dalam akidah. Meskipun ada ulama yang menempatkan yang berpandangan karamat ini sepatutnya jangan ditaruh di akidah, tapi ditaruh di sejarah, gitu. Namun dasar pemikiran sejarah, ya, kita ini telah telah dicampuri oleh pandangan Barat, gitu. Di mana Barat menyatakan bahwa sesuatu yang ilmiah itu adalah sesuatu yang logik, yang bisa diterima oleh akal dan dikaji oleh akal. Sedangkan keluar biasaan itu di luar akal. Itu sebab sejarah membuang hal-hal yang karomat, mukjizat. Sebetulnya itu tujuan mereka untuk menjauhkan Islam, gitu, dari Tuhan, dari keyakinan. Namun yang kita bincang di sini adalah perbedaan karamah
dengan istiqomah. Ya. Ya. Kenapa kita bincang di sini dan ini masih termasuk topik atau tajuk-tajuk yang terjadi dikotomi. Ya. Ini dalam pandangan tasawuf. Kita sebelum ini bulan lepas atau bulan bila ya kita bulan lepas ya kita bincang tentang karomah tentang ilmu dan ma'rifat. Ya. Orang memandangnya itu terpisah, berbeda, padahal itu satu. Demikian juga di dalam tasawuf bahwa istiqomah dan karomah itu juga bukan sesuatu yang terpisah. Adalah sesuatu yang satu. Namun orang memandang terpisah. Nah maka istiqomah atau karomah menurut orang sufi itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gitu. Bahwa karomah menurut orang sufi itu bukan khawarikul adah, gitu ya. Bukan sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Baik kebiasaan dari undang-undang hukum sebab akibat ya, atau kebiasaan yang di bawah di atas kemampuan manusia tak mampu dia mampu, dia boleh. Nah ini karomat itu disebut karomat hissiyah. Karomat hissiyah itu adalah karomat yang bersifat nyata ya, kelihatan gitu, yang dapat diindra, dilihat itu oleh pandangan panca indera kita lah. Pandangan panca indera kita. Okey. Namun bagi orang sufi karomat itu adalah istiqomah. Ya. Ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dan ini adalah sebuah keluar biasaan, yaitu istiqomah. Yang disebut itu adalah karomat ma'nawiyah, karomat yang abstrak. Orang selalu ingat Allah, sementara secara kebiasaan orang ingat itu terkadang saja. Ya. Dalam sholat yang 5 menit pun tak semuanya 5 menit ingat. Betul. Ya. Tak Jadi semuanya khusyuk. jika dia ingat bukan hanya ketika sholat 5 menit itu, tetapi sepanjang hidup dia ingat, ini kan satu keluar biasaan. Ya. Nah, istiqomah dalam maknawiyah itu adalah karomah yang dimaksud oleh orang sufi. Gitu. Jadi bagi mereka istiqomah ya karomah ya istiqomah, karena karomah sebenarnya Allah memuliakan orang itu dengan satu kemuliaan. Ya. Namun yang dibincang di dalam akidah ini karomah hissiyah saja. Ya, kemuliaan yang Allah berikan dalam bentuk luar biasaan secara indrawi. Nah, sementara orang sufi itu ada, bukan diingkari, itu ada, tetapi bukan yang menjadi tujuan orang sufi, itu saja. Ya, maka orang sufi ingin mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah, itu adalah apa yang disebut istiqomah. Maka mereka mengatakan al-istiqomatu khairun minal karomah. Istiqomah itu lebih mulia, lebih baik daripada karomah. Karomah yang di sini adalah karomah yang dibahas dalam ilmu kalam, yaitu karomah indrawi, karomah yang tadi. Kelebihan yang kita sebutkan awal tadi. Jadi itu membezakan. Ya, jadi akhirnya orang terlalu memandang karomah itu apa yang disebut dalam buku akidah itu. Sebetulnya itu diletakkan oleh ulama dalam bab akidah, yaitu dalam satu pandangan bahwa karomah para wali itu
adalah satu bukti pembenaran kepada risalah yang dibawa Nabi. Ya. Karena Nabi untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan mukjizat. Maka bahwa kita untuk membuktikan bahwa risalah Nabi itu betul itu Allah memberikan karomah. Namun di dalam tasawuf justru orang-orang sufi menjauhi karomah-karomah yang itu. Ya, bukan karomah hisiah itu yang dicari ya, dituju, tetapi adalah karomah maknawi. InsyaAllah. Jadi itu dapat menjelaskan bagaimana ada kelebihan-kelebihan yang kalau kita lihat pada para awliya, Tuan Syekh, itu adalah seperti yang Tuan Syekh sebutkan tadi, tanda-tanda ataupun bukti kebenaran apa yang disampaikan menerusi risalah Nabi SAW. Tapi kalau kita dengan istiqamah dengan amalan-amalannya macam mana, Tuan Syekh? Kalau kejap lagi mungkin kita akan jelaskan dengan lebih lanjut macam mana kalau ada orang yang beramal dengan sesuatu yang istiqamah tapi matlamatnya untuk mencapai karomah. Karomah yang mana nak dicapai? Adakah kalau boleh berjalan di atas air itu dianggap sebagai karomah yang menjadi matlamatnya? Adakah itu betul atau salah? Kejap lagi kita akan perjelaskan insya-Allah bersama Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani insya-Allah. Soalan-soalan pun boleh anda ajukan menerusi WhatsApp kita 0112904004. Juga yang tengah tonton kami menerusi Facebook Live pun boleh ajukan soalan, dan jangan lupa untuk sama-sama sharekan video ini untuk kita sama-sama kongsikan manfaatnya, okey? Insya-Allah. Terus bersama kami di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Info Dia Islami. إلهي سلم الأمة يا الله من الآفات والنقمة يا الله ومن هم استجب دعاءنا يا الله يا الله wahai Tuhan selamatkan umat ini dari kecelakaan dan segala kecelaan, dari kebimbangan dan keluh kesah ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati wan niqmah ya Allah ومن هم ومن غمة يا الله استجب دعاءنا يا الله يا الله استجب دعاءنا يا Allah ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak sambung belajar lah Ustaz. Alhamdulillah. Bagus tu. Nak sambung program apa? Program muamanat ataupun pengurusan halal. UiTM iNet ada tawarkan program tu. 60 program lain pun ada. Betul ke Ustaz? Betul. Kebetulan saya terbaca iklan belajar separuh masa UiTM iNet tadi. Macam mana nak mohon tu? Cuba layari ined.uitm.edu.my. Cari info dekat situ ya. Terima kasih Ustaz. #belajar separuh masa.
Assalamualaikum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama Serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat resit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama Serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 017 870 0181. Sedekah Serantau Muslim. Tidak ada ibu bapa yang sanggup melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Sains Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakskorspm.com sekarang. nakskorspm.com sekarang. Mak, tengok ni. Apa dia nak? Tak lama lagi kan Mak nak tunaikan ibadah haji? Ni SK ada promosi lambayan Kaabah bermula 5 hingga 28 Julai ni. Diskaun sehingga 50% tau Mak. Ada hadiah percuma dan produk terbaru dari SK. Wah, jom ke butik SK sekarang. Nikmati promosi lambayan Kaabah SK dari 5 hingga 28 Julai ini di semua butik SK atau di sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Warna Pagi IKIM. Walau di mana saja anda berada, pastinya anda masih lagi bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk majlis ilmu kita pagi ini. Topik Jumaat membawakan tajuk Karamah dan juga Istiqamah bersama dengan Al-Fadhil Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani untuk pagi ini. Ya. InsyaAllah tajuk Karamah dan Istiqamah. Ada juga Tuan Syekh, sahabat kita Alif Ridwan di Facebook juga bertanya, dan biasanya kalau ada tausiah peringatan daripada para masyayikh dan ilmuwan kita, mesti akan ada yang bertanya tentang apa tips atau cara atau asas-asas untuk menjadi istiqamah, khususnya pada hati yang selalu pasang dan surut imannya, Tuan Syekh, tambah-tambah di akhir zaman yang banyak fitnahnya. Mungkin ada jawapan sambil kita kongsikan. Silakan Tuan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya umat Islam ini, setiap orang dituntutnya oleh Allah, oleh agama kita untuk istiqamah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirt. Ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Memang perintah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, istiqamah itu juga adalah siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, berikanlah kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Jadi istiqomah ini adalah jalan bersama kebenaran. Istiqomah itu berpihak kepada kebenaran, itu istiqomah. Ya. Nah, kita perbincangannya ini kan perbincangan tasawuf, ya. Maka istiqomah di sini bukan istiqomah bersifat fisikal. Karena istiqomah secara fisik itu mustahil. Misalnya kita nak istiqomahkan setiap malam qiyamul lail. Mungkin satu hari ada pesta di rumah kita hingga larut malam, tak dapat kita kenduri jadi mustahil. Tetapi jiwa berpihak kepada kebenaran itu istiqomah. Namun jiwa yang selalu berpihak kepada kebenaran adalah jiwa yang penuh dengan sifat-sifat mulia, dengan akhlak karimah, dengan maqamat ruhiyah. Ya, maka dia selalu berpihak kepada kebenaran. Hati yang penuh dengan sifat mulia seperti jiwa yang memiliki sifat sabar, sifat ridho, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat sidik, sifat tawadu, sifat-sifat. Nah, jika dia memiliki semua sifat ini, maka cenderung kepada kebenaran itu senantiasa. Maka istiqamah. Gitu. Nah, maka itu sebab dikatakan fastaqim kama umirt. Kamu istiqomahlah, luruslah seperti yang diperintah. Gitu. Nah, itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang diceritakan oleh Sidna Ibn Abbas, Rasulullah satu hari pernah bersabda begini, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha," katanya. Apa arti syayyabatni? Surat Hud telah membuat kepalaku beruban dan ada
teman-teman surat Hud itu. Ya. Kawan-kawan surat Hud. Artinya ada surat-surat lain selain surat Hud. Nabi kan tumbuh uban di rambutnya. Lalu ditanya oleh sahabat gitu. Kenapa, apa sebab rambut nih beruban? Maka Nabi menjawab, surat Hud yang membuat rambutku beruban. Wow, subhanallah. Kenapa agaknya? Nah, dalam satu riwayat bahwa ada seorang ulama bernama Al-Imam As-Sari As-Saqati. Beliau membaca riwayat ini kemudian tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apa isi surat Hud yang membuat engkau beruban wahai Rasulullah? Apakah isi yang berceritakan tentang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, perintah-perintah cerita-cerita tentang masa lalu? Bukan. Kata Rasulullah, satu ayat ya yang tadi kita bacakan, pastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Jadi ketika Nabi mengingat ayat tersebut, Allah memerintahkan pastaqim, maka luruslah seperti yang engkau diperintah oleh Allah. Ya. Maka lurus. Maka istiqomah itu maknanya lurus, adil. Ya. Mengikut apa yang diperintah berdasarkan kehendak yang merintah. Nah, untuk perkara itu yang buat beruban. Karena itu perkara yang berat. Ya, meskipun sebetulnya bagi Nabi mudah, namun ini Nabi semua hidupnya adalah untuk mencontohkan kepada umat bahwa yang susah itu umat istiqomah itu. Ya. Jadi kita diperintahkan agar hati kita ini terus ya tidak condong kiri, tidak condong kanan, tetapi terus lurus tegak menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap hak. Hak itu Allah ya tahu bentuk-bentuk perintahnya yaitu kebenaran. Apabila kita sudah bersama hak, maka kita istiqomah. Maka ciri-cirinya orang istiqomah, dia selalu memilih kepada yang terbaik, yang lebih baik daripada yang baik. Maka tadi istiqomah secara fisik itu tidak mungkin. Nah, sekarang begini, biasanya kita qiyamul lail. Jika hari-hari tak ada apa-apa, maka yang paling terbaik adalah qiyamul lail. Tetapi di saat waktu qiyamul lail ada jiran kita sakit, perlu pertolongan kita untuk bawa ke hospital, maka yang terbaik pada malam itu adalah membantu. Nah, jika orang yang jiwanya istiqomah, dia selalu tahu bila dimanapun, bila masa pun dia bersama yang terbaik. Itu ciri secara fisikal ya, secara perilaku. Namun istiqomah ini adalah hati yang selalu cenderung tidak miring ya, kemana, ke kiri dan ke kanan, lurus jalannya kepada kebenarannya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istiqomah. Dan apabila seseorang memperoleh itu satu kemuliaan dari Allah kepada kita. Dan itulah karomahnya. Itulah karomah. Tadi apa soalannya, lupa saya. Tentang macam mana kalau hati kita macam tu naik turun. Kena istiqomah itu adalah lahir dari jiwa yang condong kepada Allah. Dan jiwa yang condong kepada Allah, jiwa yang penuh dengan sifat-sifat kemuliaan. Bagaimana kita mau istiqomah sedangkan kita tidak memiliki akhlak sifat mulia? Tidak. Lalu orang cenderung istiqomah itu, aku nak qiyamul lail dan tak boleh berubah. Oh, bukan. Istiqomah itu bukan rutin. Ya. Kalau orang bekerja setiap pagi pergi ke tempat pekerjaan, itu rutin, itu letih. Karena dia merasa mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang itu saja.
istiqomah justru merasa setiap saat baru itu istiqomah. Dan itu lahir dari jiwa yang memang penuh dengan akhlak Allah. Ada syukur, ada sabar, ya, itu kan anugerah yang Allah berikan. Dan bagi orang sufi itulah karomah, yang disebut karomah maknawiyah. Senantiasa ingat kepada Allah, tidak pernah lupa, dan senantiasa dalam keadaan apapun dia beradab kepada Allah. Gitu. Dan itulah satu kebahagiaan. Dan itulah karomah, kebahagiaan itu. Nah, kalau kita meletakkan istiqomah itu di amalan fisik, letih, memang letih. Betul. Ya, lama-lama menjadi rutin. Nah, jika rutin, maka dia merasa bahwa mengerjakan sesuatu yang sama, berulang-ulang. Ya, tapi kalau istiqomah senantiasa baru. Ya. Contohnya begini, orang berjumpa kekasih, ya, mau setiap hari 5 kali dan terus menerus berulang-ulang setahun 2 tahun, tidak ada merasa bahwa itu sesuatu yang lama, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tak nak lagi. Setiap hari nikmat bagi dia. Setiap hari nikmat, itu namanya istiqomah. Itu sebab dia senantiasa berada di dalam skala priority. Apapun yang dilakukan itu yang aulawiyat atau yang afdoliyat, yang terbaik. Ya. Itu sebetulnya istiqomah. Jadi kita dapatkan dulu sifat-sifat kerohanian, dan itulah perbincangan tasawuf tentang istiqomah. Itu antara asas utama juga lah untuk istiqamah. Betul. Dan kemudian nanti kita akan, mungkin Tuan Syekh juga boleh jelaskan bagaimana kalau ada orang yang dia istiqamah, Tuan Syekh, tapi dengan matlamat untuk mendapat karamah, mendapat kemuliaan. Sama ada karamah itu yang maknawi, tetap dia buat istiqamah tu sebab nak dapat karamah tu, ataupun karamah hisiah yang kita sebutkan awal tadi. Nanti kita akan perjelaskan, insya-Allah. Menarik ni sebab ada orang dia fikir istiqamah ni boleh bawa dia terbang, ataupun boleh buat kelebihan-kelebihan karamah nampak mata. Nanti kita akan jelaskan, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, bersama Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, insya-Allah, untuk karamah dan istiqamah. Dan kadang-kadang sahabat pendengar nak ajukan soalan, boleh terus ajukan di WhatsApp kami 01129004. Juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan. Bukan saja di Malaysia, Indonesia, di sekitar yang tengah tonton kami di live Facebook pun boleh ajukan soalan. InsyaAllah akan dicerahkan oleh Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani sebentar lagi, okey? InsyaAllah. Semuanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia. Ayo serta IKIM jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, ya Aqsa. Tidak ada ibu bapa yang sanggup melihat anak mereka gagal dalam SPM. Hai, saya dari PTTI. Kami telah membimbing ramai pelajar SPM Sains Tulen untuk skor A pada persediaan saat akhir ini. Ini peluang terakhir anak anda. Pastikan anak anda berjumpa saya dalam seminar revision trial SPM di Shah Alam. Layari nakscorespm.com sekarang. nakscorespm.com sekarang. Mak, tengok ni. Apa dia nak? Tak lama lagi kan Mak nak tunaikan ibadah haji? Niha, SK ada promosi lambayan Kaabah bermula 5 hingga 28 Julai ni. Diskaun sehingga 50% tau Mak. Ada hadiah percuma dan produk terbaru dari SK. Wah, jom ke butik SK sekarang. Nikmati promosi lambayan Kaabah SK dari 5 hingga 28 Julai ini di semua butik SK atau di sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Masih lagi bersama Apian dan juga Hazwan di Radio Islam nombor 1 di Malaysia. Pastinya IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi pertemankan kami berdua. Dan juga kita masih lagi bersama untuk majlis ilmu kita. Topik Jumaat pagi ini membawakan tajuk Karamah dan Istiqamah. Kita bersama dengan Tuan Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Dan di Facebook live kita, Tuan Syekh ada yang tulis. Dia rajin catat, Tuan Syekh sebut. Dia tulis kat sini yang selalu dibuat itu adalah Turin. Saya fikir Turing tu apa? Rupanya typo, rutin.
Yang datang dari jiwa itu barulah istiqamah. Terima kasih sahabat kita yang rajin mencatat-catat. Walaupun ada typo, tapi tak apa, kita faham insya-Allah. Hari ini mungkin kita bercerita tentang apa itu karamah dan istiqamah, Tuan Syekh. Dan ada yang mungkin menjadikan karamah itu sebagai matlamat dalam istiqamah kita. Macam mana, Tuan Syekh? Memang orang-orang sufi dituduh bahwa tujuan dia melakukan tarikat itu, zikir, mujahadah, adalah tujuannya untuk mencapai karamah. Ini tuduhan. Ya, tuduhan. Seolah-olah orang-orang sufi itu berzikir, beribadah, ya, ibtigha'al karamah, seolah-olah begitu ya. Tujuannya untuk mendapatkan karamah. Dan itu salah besar. Bahkan kita risau itu adalah fitnah yang dilemparkan oleh musuh Islam. Kita takut itu. Dan itu terjadi. Orang apabila masuk tarikat terus dia nak hero ya, nak pahlawan, kata orang Indonesia, nak jadi jagoan. Orang yang jagoan, satria. Dan itu salah besar. Justru tujuan sufi itu adalah untuk mencapai hati yang bersih. Katakan tujuannya adalah Allah ya, untuk mendapat ridho Allah. Ini sudah terang, tapi yang dimaksud bahwasanya apa yang dilakukan di dalam proses amalan tarikat itu adalah tazkiyatun nafs wa takhlisuha min sifatil mazmumah, membersihkan nafsu ya, dan membersihkannya ya, daripada sifat-sifat tercela seperti riya, munafik dan lain sebagainya. Karena sifat itu timbul dari nafsu. Nafsu itu lahir dari sifat-sifat fisik. Sifat-sifat fisik ini. Nah, tasawuf semua amalannya adalah untuk menghidupkan sifat rohani. Ya, nah sifat rohani inilah nanti yang disebut syukur, ridha, sabar, itu yang disebut maqamat ruhiyah atau akhlak. Jadi bahkan sufi, artinya ulama sufi mengidentikan tasawuf itu dengan apa yang disebut sidqut tawajjuh. Sidqut tawajjuh itu adalah sidik itu betul ya. Tawajjuh itu orientasi, mengarah, menghadapkan jiwa ya kepada Allah dengan betul. Itu tujuan tasawuf. Seorang murabi akan memerintahkan muridnya berbuat apa saja, baik ibadah atau ada. Ya, atau ada ini kan disebutnya amrun takwini, perintah Tuhan yang kita sebut adalah kehidupan. Ya. Kalau amrun tasyri'i adalah perintah agama. Jadi ada dua, ada adah, ada ibadah. Ada perintah kehidupan, ada perintah agama. Di dalam tarekat, di dalam tasawuf, murabi itu akan mengarahkan kepada murid dalam melakukan hidup dan agama ini untuk Allah saja. Orang berbuat buruk pun balas baik. Jangan buruk sangka. Dan memberi bukan karena ada maslahat. Memberi karena Allah, karena Allah. Karena jiwa yang belum belum tumbuh sifat mulia itu, dia belum dapat menghadap sebetulnya. Apabila dia sudah memiliki jiwa itu, ya itu sudah istiqomah, sudah menghadap. Ketika belum, maka diarahkan, dibiasakan, ditadrib, diriyadhah, ya, dididik. Dalam pikirannya itu, disagas, dibentuk, ya. Karena Allah, untuk Allah, untuk Allah. Mana boleh ada dalam tarekat, ya, amalannya untuk hero-hero. Sedangkan arahan para murabi itu, kamu beribadah pun bukan untuk surga. Ini bahasa pendidikan.
Karena Allah telah menjanjikan surga. Maka bukan itu yang kau maksud. Itu tanpa engkau minta pun Allah beri. Allah Maha Pemurah. Manusia pun yang Maha Pemurah. Ya, kita disuruh bekerja, sebelum bekerja sudah diberi dulu. Allah lagi pemurah. Maha. Jadi kenapa itu tujuannya? Itu kotor. Ya. Karena itu kehendak dari nafsu. Bukan kata itu buruk ya. Itu kehendak dari nafsu. Kehendak dari fisik. Ya. Karena surga itu apa? Istana, anggur, kan itu juga. Dan itu objek daripada nafsu fisikal kita. Nah maka satu kesalahan besar, bahkan jika orang bertarekat membaca hijib-hijib, membaca doa-doa, untuk itu dia belum masuk tarekat, bahkan dia tidak masuk tarekat. Dia merasa bahwa dia bertarekat atau dia berada dalam hidayah, itu dalam kesesatan. Dia merasa bahwa dia benar, dia salah. Dia tidak sedang bertarekat. Ya, itu tujuan-tujuan orang-orang. Tapi di Nusantara ini ya, ramai yang, makanya tadi saya bilang itu mungkin salah satu upaya musuh ya, untuk memesongkan kekuatan rohani itu. Masya Allah. Tapi yang penting asasnya perlu berada di jalan yang lurus, baru kita istiqomah. Ya, itu benar Tuan Syekh ya. Ada bahkan sikap orang tasawuf terhadap karamat, hawarikul adat. Ya, beliau mengatakan bahwa seorang murid jika awal-awal sudah berpikir tentang karamat yang luar biasa itu adalah hijab bagi dia untuk mendapatkan sifat kerohanian. Ya, di mana sifat kerohanian itulah satu makom, satu kedudukan yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita harap dapat memberi penjelasan kepada kita yang mendengar pagi ini. Dan juga mungkin ada yang tertanya-tanya di Facebook juga begitu Tuan Syekh, ada yang tanya, ada tak tanda-tanda sekiranya seorang sufi ini istiqamah, benar di jalannya? Adakah tanda yang Allah tunjukkan padanya supaya dia tahu aku ini berada di landasan yang benar? Dan apakah dikotomi utama bila bercerita tentang istiqamah dan karamah? Kalau kita boleh jawab sebentar lagi insya-Allah untuk persingahan terakhir. Ya, betul. Tuan Syekh Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani bersama kita. Jangan ke mana-mana, dengarkan. Ada yang tanya juga dikotomi itu apa? InsyaAllah Tuan Syekh ya. Nanti kita sambung insyaAllah. Jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi IKIM Inforia Islami. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas,
Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha amanah. Peralatan komunikasi dan wireless yang tidak mempunyai label MCMC adalah berisiko dan berbahaya kepada pengguna. Peralatan tersebut juga boleh menyebabkan gangguan frekuensi radio, menjejaskan kualiti perkhidmatan yang diterima daripada pemberi perkhidmatan dan mungkin palsu. Sehubungan dengan itu, MCMC telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan aplikasi mudah alih Check Your Label yang membolehkan orang ramai menyebar label pada setiap peralatan komunikasi dan wireless yang ingin dibeli. Muat turun aplikasi mudah alih Check Your Label daripada Apple Store dan Google Play untuk menyemak label MCMC. Layari mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Ada label, anda selamat. Mak, tengok ni. Apa dia nak? Tak lama lagi kan Mak nak tunaikan ibadah haji? Ni SK ada promosi lambayan Kaabah bermula 5 hingga 28 Julai ni. Diskaun sehingga 50% tau Mak. Ada hadiah percuma dan produk terbaru dari SK. Wah, jom ke butik SK sekarang. Nikmati promosi lambayan Kaabah SK dari 5 hingga 28 Julai ini di semua butik SK atau di sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Kembali bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama untuk TJ ataupun topik Jumaat kita pagi ini bersama dengan Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani untuk tajuk kita Karamah dan Istiqamah. Dan terima kasih Dr. Nik Roskima yang turut mendengar pagi ini dan bertanyakan soalan pada Tuan Syekh. Katanya, saya sering terbaca ada yang menyebut jika seseorang wali itu ada karamah, itu bermakna dia masih belum mantap. Bukankah karamah itu seharusnya menjadi satu kemuliaan? Jadi mungkin Tuan Syekh boleh jelaskan apa? Siapa yang soalan? Dr. Nik Roskiman. Memang Tuan Syekh kenal betul. Bersoal pula. Silakan Tuan Syekh. Silakan Tuan Syekh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi sebabnya kita bagi tajuk itu dikotomi. Apa itu dikotomi? Dikotomi itu perbedaan. Perbedaan. Orang menganggap sesuatu, dua perkara dianggap berbeda, padahal dua perkara ini sama. Gitu. Jadi maka saya pun tak tahu itu dari mana bahasa dikotominya. Di Indonesia itu apabila dua perkara dianggap berbeda, padahal satu sama, maka itu adalah dikotomi. Bagaimana menyatukan dikotomi katanya? Itu menyatukan pahaman ya. Nah, seperti istiqomah dengan karomah. Orang menganggap istiqomah lain, karomah lain. Orang memandang karomah itu yang hero-hero. Istiqomah itu tadi rutin. Kan ini jadi keliru ya, dua, padahal di dalam orang, menurut pandangan orang sufi, orang yang selalu istiqomah itu karomah. Gitu. Ya, itu adalah karomah. Ya. Namun makanya dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah, bahkan. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Ini karomah yang hisiah tadi yang luar biasa. Nah, maka ada pun pertanyaan dokter tadi. Ya, dia sudah tahu pun ini saja itu untuk pengetahuan umum, biar ramai lagi yang tahu. Biar ramai lagi. Itu soalan orang sebetulnya mungkin ya disoalkan. Karomah menurut orang sufi yang kita sebutkan tadi itu bukan keluar biasaan. Bahkan orang sufi memandang bahwa apabila dia mendapat karomah, ya, maka dia takut itu balasan daripada amal dia. Karena mereka beramal untuk Allah saja. Itu satu. Kedua, mereka apabila mendapat karomah yang hissi ini, ya, mereka takut ini istidraj. Karena bentuk karomah sama dengan bentuk istidraj. Bezanya dia orang soleh, ini tidak soleh. Ini fasik, ini soleh. Jika soleh punya keluar biasaan, maknanya karomah. Kalau fasik namanya istidraj. Ya kan
ramai orang baca wirid ya. Wah, terjadi luar biasa. Itu istidraj. Karena tujuannya itu. Seorang wali wirid tidak pernah untuk tujuan itu. Ya, katakan sama seperti mukjizat. Nabi Musa membelah laut, apakah sebelumnya dia puasa 40 hari agar dia boleh membelah laut? Tak ada. Dia tak nak. Itu jadi balasan. Bahkan karomah itu kan untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Aziz, Maha Agung, Maha berkuasa. Gitu. Apabila seseorang diberikan karomah, bukan hanya agar orang lain tahu bahwa ini adalah kemuliaan Allah, tetapi yang bersangkutan pun masih memerlukan, masih menginginkan mempertebal keyakinannya tentang Allah. Itu. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah bahwa adanya karomah tidak menunjukkan keabdolan wali dengan yang tidak ada karomah, tidak. Bahkan ramai yang abdol itu yang tidak ada karomah, karena dia tidak perlu lagi. Ya. Kita dakwah orang tolak, dia yakin hidayah dari Allah, kenapa dia nak tunjuk terbang agar dia takut? Ya, betul. Ya. Jadi yang perlu saya membuat contoh begini. Jika orang berdakwah di hutan, di orang asli misalnya, mungkin kita perlu itu keheroannya, keluar biasaan. Tapi kalau kita dakwah di Bandar Kuala Lumpur, tak perlu. Kita perlu memang kehikmahan. Itu karomah namanya. Akhlak kita yang ada dalam bandar ini tapi tetap dengan kebenaran, itu karomah. Yeah. Tapi karomah di sana karomah keluar biasaan. Begini. Jika misalnya ada karomah, misalnya antum punya karomah, ya. Karomah itu kan tujuannya untuk menunjukkan bahwa Allah luar biasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha. Nah, jika antum menunjukkan keluar biasaan kepada saya, maka yang ada di hati saya itu adalah kebesaran Allah, itu karomah. Paham tak maksudnya? Tetapi jika antum menunjukkan keluar biasaan, malah yang ada di hati saya, antum yang hebat, itu bukan karomah, itu istidraj. Karena Allah tidaklah memberikan satu keluar biasaan kepada wali, melainkan untuk menanamkan di hati orang yang melihatnya bahwa dia adalah benar dan dia adalah punya Allah yang maha luar biasa. Tapi jika menunjukkan dia hebat, itu bukan wali, itu iblis. Maknanya semuanya itu akan juga kembali pada Allah Ta'ala. Untuk dakwah kan dia menunjukkan karomah itu ya untuk mengajak kepada Allah. Nah, jika yang dirasa oleh orang yang menyaksikan, kan ada kisah budak kecil di zaman Bani Israel itu yang dia mengajak raja ya, dakwah untuk beriman kepada Allah, kemudian ditolak. Akhirnya budak itu dipanah untuk dibunuh. Rupanya tak mati-mati. Kan karomah namanya kan. Lalu kata budak itu, kalau engkau memanahnya dengan menyebut nama Tuhanku, baru aku mati. Akhirnya dia sebut bismillah, bismi rabbi hadzal gulam. Dengan nama Tuhannya budak ini dipanah. Mati. Lalu apa yang terjadi? Satu negeri itu masuk kepada agama Buddha ini. Berarti Tuhan Buddha ini benar. Ya, betul. Itu karomah. Tapi jika nak tunjuk dia hero, dia hebat, nah itu bomoh. Namanya. Bukan karomah. Itu bezanya ya. Ya, maka orang wali tak nak bahwa dia hebat. Ya. Allah lah sudah yang melakukan tanpa perlu saya dihebatkan. Ya, betul. Dalam keyakinan orang sufi, wali yang mendapat karomah itu yang paling hampir dengan orang yang memang berat, yang sulit untuk berakidah. Dan ini biasanya wali yang paling rendah. Ya. Sehingga dia perlu keluar biasa itu. Wali-wali yang tinggi tak perlu. Ya. Dengan pandangan mata kasih orang ikut dia, dengan mulut manis, dengan dia tidak pernah membalas keburukan orang, menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan dan seterusnya. Itu karomah, itu
Itulah yang Allah kurniakan padanya. Kurniakan pada tempat yang benar, masa yang tepat. Ada dalam mindset ulama, bukan ulama maksudnya, orang umat Islam, wali karomah, apalagi cerita Wali Songo itu. Orang pun kalau bertemu orang syekh, karomahnya apa? Mau ditanya dulu. Itu mindset yang keliru ya, yang sudah salah ya. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu penjelasan kita. Dan mungkin Tuan Syekh, kita pun sudah berada di hujung topik Jumaat kita hari ini. Untuk tajuk kita karamah dan istiqamah, apa mungkin kesimpulan dan juga mungkin nasihat Tuan Syekh pada kami semua, Tuan Syekh. Silakan. Maka kita bicara dikotomi tadi itu ya, artinya bahwa istiqamah dengan karomah itu satu makna, ya, satu makna. Maka upaya untuk mendapatkan karomah, kita mesti banyak membersihkan jiwa. Maka ada hikam Imam Ibn Athaillah mengatakan, al-muhasabatu khairun minal mukasyafah. Membersihkan jiwa, ya, artinya mengmuhasabah diri kan, itu dalam arti melihat kekurangan agar kita sempurnakan, melihat keburukan agar kita ubah menjadi kebaikan. Itu lebih baik daripada mukasyafah, daripada dia kasyaf, tahu benda-benda gaib. Tahu kita banyak salah, itu lebih mulia daripada. Dan itulah cara untuk mendapatkan karomah, dalam arti adalah istiqomah kepada Allah, kepada kebenaran, kepada adab, ya, kepada zikir Allah, ingat Allah, kepada rindu Allah, ya, dan berketerusan seperti itu dan senantiasa baru. Itulah karomah yang diharapkan oleh para aulia. Bahkan para aulia, jika dia ingin mendapatkan karomah, dia ingin tahu bahwa dia masuk surga dan dia dalam keadaan hidup. Itu karomah yang diinginkan oleh mereka. Ya, kan zaman Rasulullah SAW kan ada 10 orang Nabi kabarkan engkau masuk surga tanpa hisab. Bahkan memang engkau ahli surga. Itu karomah sahabat tuh. Ini mujizat Nabi, karomah sahabat. Sahabat mendengar dari mulut Nabi bahwa dia akan masuk surga. Orang tentara perang Badar pun sudah diberitahu oleh Nabi bahwa engkau masuk surga. Itu karomah tuh. Nah, sekarang tak ada Nabi, mungkin ada bisikan dari malaikat kepada para aulia, dan itu yang dienak, karomat itu. Kalau karomat terbang, makan besi, makan beling, itu sama dengan fasik, sama dengan orang yang kafir yang Allah berikan keluar biasaan, karena itu adalah kudratullah, menunjukkan Allah maha besar, Allah maha kuasa, dan itu Allah tunjukkan untuk membela hambanya, ya, pada agama apapun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jelas penjelasan Tuan Syekh pagi ini berkaitan dengan karamah, dan moga-moga Allah kurniakan istiqamah untuk kita semua. Dan juga insyaallah terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani untuk perkongsian topik Jumaat hari ini. Mohon didoakan juga kami dapat amalkan ilmu-ilmu yang Tuan Syekh kongsikan, insyaallah Tuan Syekh, ya. Dan moga Allah kurniakan kesihatan, kesejahteraan untuk Tuan Syekh untuk terus berkongsi ilmu pada kita semua, insyaallah. Jumpa lagi Tuan Syekh, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia topik Jumaat kita hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar. Ada yang dari